itu ketika Pak Jokowi pulang dari Jepang, kemudian Budi Ari ketemu dengan Pak Jokowi di istana, dia nyampaikan di sini nih di forum ini bahwa memang kesan-kesannya diarahkan untuk agak Pak Jokowi itu tak mau sama Anies. Kalau Ganjar oke, Prabowo oke, Sandiaga Uno oke, Erlangga Hartarto oke semuanya. Ilah kecuali Anies Baswedan. Jadi kalau ada aspirasi Prabowo Erlangga, Prabowo Mahfud, Prabowo Gibran, Prabowo apa, bebas aja dulu. Prabowo. Bebas. 5-5-5-nya ke Pak Prabowo. 100% itu. Ada Prabowo Erlangga, ada Prabowo Mahfud. Ya tapi kan ada Prabowo-nya semua. Coba positioning Nasdem dulu dari Pak Bestari. Nanti sebelum kita masuk ke topik Apa itu? selanjutnya. Posisi apa lagi? Ini ya, Oh, menanggapi tadi. Oh yang iya, ada di sini. pada prinsipnya itu sebenarnya ada kesan bahwa Nasdem itu tidak mau dihadap-hadapkan dengan Jokowi. Seakan-akan kalau dihadap-hadapkan dengan Jokowi itu suatu hal yang haram dan salah. Itu satu ya. Yang kedua, seakan-akan istilah tagline perubahan mungkin bagi Nasdem dan teman-temannya yang ada di poros perubahan itu suatu hal yang negatif ya. Padahal enggak juga, itu bagus Bang. Sebagai satu standing positioning dibandingkan yang lain. Ganjar misalnya standingnya nggak jelas misalnya. Kemudian Prabowo juga nggak jelas, ya jelasnya hanya sami'na wa ta'na, tegak lurus dengan Pak Jokowi. Tapi bukan satu standing yang relatively marketable untuk diperdagangkan sebagai asupan politik 2024. Jadi jangan ada kesan bahwa ketika ada istilah antitesa, ada istilah misalnya itu perubahan, sesuatu yang sifatnya pejoratif dan negatif, tidak. Ini menegaskan ada sesuatu yang berbeda dari Jokowi. Bagaimana mungkin tidak disebut berbeda dengan Jokowi satu? Menurut berbagai info termasuk Bang Zulfan nih orangnya, Pak Jokowi itu tak mau sama Anies. Kalau Ganjar oke, Prabowo oke, Sandiaga Uno oke, Erlangga Hartarto oke semuanya. Ilah kecuali Anies Baswedan. Di situ saja udah berbeda. Jadi wajar kalau disebut antitesa dan berhadap-hadapan. Ya toh? Nah kan begitu. Kalau memang Nasdem tidak mau berbeda-beda dengan Pak Jokowi, jangan majuin Anies. Tapi kata Nasdem, ya apa urusannya? Siapa yang bisa mengintervensi Nasdem? Itu satu. Yang kedua, harus diakui juga narasi-narasi politik Anies itu sejak 2017 sampai sekarang itu memang totally different memang dengan Pak Jokowi. Bahkan dalam berbagai hal misalnya, apapun yang sudah dilakukan oleh Jokowi, Ahok di Jakarta, itu banyak juga yang tidak dilanjutkan oleh Anies. Misalnya soal normalisasi 7 sungai, atau naturalisasi 7, itu kan tidak dilanjutkan. Nah kekhawatiran ini yang selalu dikait-kaitkan. Nggak sumur resapan, enggak? Termasuk sumur resapan. DP 0? DP 0, beda agar beda DP 0. Enggak. Jis juga enggak. Kita jangan berpikir mundur ke belakang, tapi lanjutlah nggak apa-apa. Enggak, maksudnya kan ini adalah anatomi di mana orang mencoba untuk melihat Anies itu sebagai sosok yang berbeda dari Jokowi sejak awal, berbeda dari PDIP sejak awal. Enggak ada soal dalam konteks itu, Bang. Tapi jangan pernah alergi misalnya ketika Nasdem, Anies dan poros perubahan itu disebut dengan antitesa, itu bukan suatu hal yang negatif. Orang ingin menyebutkan bahwa perubahan dengan Nasdem itu berbeda kok. Mazhab politiknya, ya sudah, jalan masing-masing. Apakah mazhab perubahan, positioningnya ingin persatuan dan seterusnya sebagai sebuah produk politik laku atau tidak? Ya itu urusan pemilih, kan begitu ceritanya. Makanya ketika Abang semakin menolak bahwa seakan-akan bukan perubahan, bukan antitesa dari Pak Jokowi, orang juga bingung, ganti aja tagline perubahan. Kita tegak lurus pada Jokowi, nggak ada perubahan lagi. Biarkan sama saja, karena kalau orang melihat kubu Prabowo, nggak ada bantahan apapun. Kata Prabowo tegak lurus sama Jokowi, apalagi Ganjar Pranowo. Merah biru kata Jokowi, merah biru kata Ganjar. Mentornya lah gitu ya. Sampai Sidratul Muntaha sana. Tapi dengan Nasdem agak beda dengan Anies. Belum tentu. Jadi tegak lurusnya sedikit, mencongnya banyak. Harusnya ini yang disebut dengan perubahan. Harusnya kalau Bang Bestari konsisten ya tegak lurus saja sekali sampai Februari 2024. Artinya apa, Bang? Revolusi mental itu kan dipuji sebenarnya sama Pak Surya Paloh dalam pidatonya. Tapi footnote-nya kan nyakitin banget. Tapi sayang 1000 sayang, Pak.
tak maksimal ini gagal perubahan. Ya, Apa otokritik namanya? itu boleh kan? Nggak masalah. Tidak Tapi lurus kan Jokowi atau mengkritik tegak lurus secara lantang, secara terbuka, ini bukan cara mengkritik teman. Bukan. Saya jadi Tapi begini loh. mengkritik Kalau kita- rival kan Kalau begitu, kita Pak. mengingat bahwa dulu Pak Jokowi itu tagline-nya itu programnya itu Nawacita. Nawacita itu coba dibuka kembali itu. Itu perubahan loh. Jadi saya kira Pak Jokowi juga tidak keberatan dengan perubahan. Tapi kan gini Perubahan bang, dari SBY. bang, iya itu ada konteks itu perubahan dari pemerintahan yang approval ratingnya kecil di sebelumnya gitu, lebih kecil Bajunya gitu. biru tapi beda. Nah, itu kesimpulan lah. Enggak, ya itu kesimpulan kan apa kita kan namanya lihat datanya. yang lain gitu. Data Tapi surveinya ada itu, keniscayaan bahwa ada tagline itu sebetulnya change and continuity. Di situ sudah merangkum semua. Masyarakat kita berubah, yang baik kita lanjutkan gitu. Kemudian mulailah ini kan termasuk banyak pengamat apa mengabarkan dengan angle yang berbeda sehingga itu sepertinya jadi antitesa. Kalaupun hari ini bahwa disimpulkan sebagai antitesa, kembali kepada kita menerima itu enggak? Gitu. Apa sebetulnya yang berlawanan dari niat menghadirkan perubahan dan berkesinambungan itu yang berlawanan dengan Pak Jokowi itu? Cuman mungkin bukan feeding ya, nanti salah lagi saya. Oh, berarti udah Mungkin sering salah dari tadi. masyarakat banyak yang mengartikan itu mewarnai ruang publik sehingga banyak yang terkontaminasi pemikirannya itu bahwa wah ini berbahaya. Padahal contoh satu, tadi dikatakan Ahok tidak melaksanakan, Anies tidak melaksanakan program Ahok. Pak, program Pak Jokowi yang unggulan itu dilaksanakannya bukan di zaman Ahok, waktu Ahok berkuasa Pak. Rumah kampung susun apa? Akuarium itu tanahnya dibawa sampai ke IKN itu. Pak Anies yang bawa langsung tuh tanahnya. Pak Jokowi ini sudah kita bangun niatan Bapak yang baik dulu itu. Dan ketika saya berbicara dengan Pak Anies, apa sih perbedaannya dengan Pak Jokowi? Bang, ketika beliau punya program dengan kita punya program yang saya bawa itu disandingkan, lebih kurang sama isinya. Mungkin, tapi ini tidak dipublish. Pak Anies itu paling malas mempublish dia punya pekerjaan. Menumpuk di saya itu. Mungkin nanti kalau ada agak kurang-kurang terkait normalisasi apa segala macam, kita ngobrol di kamar sebelah. Saya kira itu. Kalau saya ingin yang melihat kan mempublish- ending nih kan ya. Endingnya kita lihat aja. Apakah Wapres Anies ini AHY atau bukan? Ya kan? Kalau seandainya Wapresnya AHY, berarti ini jalan sendiri. Tapi kalau bukan AHY, ini ada sedikit hasil-hasil dialog-dialog yang di antara elit untuk tidak menjadikan AHY sebagai cawapres. Tapi kalau bukan AHY emang cukup dukungannya maju bang? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Pasti cabut. Nah, tapi kan gini juga, kalau AHY kan mungkin Demokrat berpikir ya, kalaupun bukan AHY, namanya sharing ya. Oke, saya dapat apa? Oh, power sharing. Power sharingnya kita dapat apa kan gitu. Misalnya dapat Menko, dapat apa segala macam itu masih diolah lah saya kira ya. Nah, tetapi kan dalam konteks survei ya, kalau kita berpegang kepada survei, Ini nggak ada breaknya. AHY ini kan surveinya tinggi. Pahit ya. Pahit. Ya. AHY itu surveinya tinggi. Oleh karena itu layak untuk menjadi cawapres. Memang pengusung itu, konsisten Bang Julpan. Ini cocok nih capres Anies. cawapres fotonya Cocok, nih, Bang, ya. dua-duanya ganteng, dua-duanya anak muda, Alumni luar negeri. dua-duanya alumni luar negeri. Tapi tinggal diuji nanti leadershipnya ada nggak? Satu. Kedua, tinggal diuji lagi kemampuan untuk memahami persoalan-persoalan negara, baik nasional atau internasional, itu sejauh mana. Kemudian kemampuan narasinya untuk menjelaskan kepada publik tentang apa yang dia pahami tentang persoalan negara dan bangsa ini secara baik, bisa atau tidak. Ya kan? Nanti turunannya banyak lagi. Punya relawan yang bagus, terkoordinasi, partai yang sampai ke bawah banyak lagi itu. Tapi itu kita bahas. Ini karena udah disinggung relawan nih, kita juga sudah ada bintang tamu kita yang Termasuk datang ke podcast yang bagus. sudah menunggu ini. Selamat malam Bang Panel Barus. Ya.
Kepala Badan Pilpres Projo sekarang. Bapilpres sekarang. Waduh. Jabatan baru, Bos. Karena ketuanya Mana sudah suaranya kok nggak ada? Ya, Selamat malam Bang Panel Barus. ini ketum ya. Oh, putus. Nggak ada, tuh. Ketum keluar. Projo tituler, oh enggak? Oh, lagi keluar. Nanti kita sambung lagi ya. Ya, tapi kok kemudian itu tadi Bang, Abang ngelihat pasangan ini udah paten punya barang nih kan? Nah, kenapa belum jadi tuh Bang? Mewakili Tadi. perubahan dan Partai Demokrat sendiri sudah menegaskan dan Ya kan sekarang di mendorong. mana-mana foto AHY sama Anies itu kan ada. Cuman tadi seperti Adi Prayitno bilang, ya kan, Anies sebagai cawapres, AHY ketua umum Demokrat, Ya, belum sebagai cawapres. ya. Nah, jadi kapan ini diputuskan kan gitu. Memang ya bukan hak kita ya. Itu Bang Surya juga mengatakan itu urusan Anies lah. Ya itu kan bahasa halusnya kan seperti itu. Ya kan? Ya orang paham ya. apa? Ya orang paham artinya kan Bang Surya mengelak. Itu urusan Anies gitu loh. Padahal kan semua kita tahu kalau urusan Anies sudah putus kapan-kapan itu barang. Tapi kan ini putusannya ada di ketua umum partai kan yang belum selesai. Tapi saya kira ya semuanya ini kan masih menunggu ya. Kalau saya Bastari ya, ini saksi nih orang ini. Torik juga saksi, Adi Pray juga saksi. Setahun lebih yang lalu itu saya katakan bahwa kalau Anies AHY maju itu sapu bersih Sumatera, kecuali Lampung. Ya. Ya. Kemudian Jawa Timur bisa dapat 35%, Hmm. Jawa Barat apalagi, Banten, DKI apalagi. Sebenarnya menang. Cuman terlalu lama memutuskan, akhirnya terurai lagi ini. Tadinya sudah solid, sudah semangat, akhirnya terpecah-pecah lagi. Ya. Ya kan? Gimana? Harus berapa kali lagi buat pertemuan di GBK untuk mempersatukan itu lagi. Nah, gimana itu Bang Bestari? Jadi endingnya ini AHY atau Yeni Wahid nih? Iya, dan kenapa kayaknya berat sekali Bang Surya kesannya kalau kata Bang Zulfan tadi mengelak. Iya, kalau kata Bang Adi lebih ekstrim. Mau Demokratnya nggak mau AHY-nya. Oh iya, Anda pernah ngomong Udah gitu ya? sering. Ya itu sama dengan Prabowo, mau PKB-nya nggak mau Caiminnya. Ya ini kan gini, adu perspektif ini juga kan harus mencerdaskan gitu. Ya. Dikonsumsi oleh banyak orang. Ada 3 partai politik yang mengusung Anies ini, Ya. gitu loh. Iya kan? Sebetulnya ini udah langsung kita bisa lihat nih. Maka harus ada strategi yang paling tepat untuk menemukan yang paling tepat. Gini, ada kadang-kadang orang, kenapa nggak si Anu aja? Tujuannya ini kadang-kadang gini, bagaimana supaya koalisi ini hancur gitu. Oh, jadi kalau AHY Iya kan? mungkin- Bukan, Oh, bukan AHY. bukan itu juga. Ya, waktu itu kan ada dari PKS ngajukan, maka kemudian bersepakatlah 3 ketua umum ini. Bahwa- Serahkan kepada Anies dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Ya. Nah di luar sana banyak orang yang kemudian punya kalkulasi-kalkulasi yang menurut kami prematur semua gitu. Kalau dengan ini bahkan begini, oke itu oke lah, itu hak orang untuk membuat analisa, asumsi dan sebagainya. Namun tentu kembali lagi Pak Anies ini bukan juga tidak didampingi oleh orang-orang yang mumpuni dalam menentukan sikap dan keputusan kapan paling tepat Ya. mengumumkan ini dan siapa orangnya. Memang terpulang kepada dia. Kalau dia nanti nggak mau, nggak jadi ini siapa yang mau dicalonkan? Masa saya? Nah, Kan nggak mungkin ya gitu. Atau mungkin? Ayo Bang, ini sorry Bang, saya potong. Politisi senior Partai Demokrat Rahlan Nasidik pernah menulis ini kan, Apa itu? kolom. Dia mengatakan gini di paragraf pertamanya. Anies Rashid Baswedan perlu segera diingatkan bahwa tidak menyegerakan deklarasi sama saja dengan menyambut kekalahan yang sedang mengetuk pintu. Sebaliknya, menyegarakan deklarasi adalah undangan pada rakyat untuk bergabung dengan gerakan perubahan. Dus undangan bagi kemenangan. Ini kayaknya manifestonya Partai Demokrat. Oh gitu. Saya nggak tahu itu. Suasananya Yang ngomong siapa itu? Rahlan Nasidik. Hah? Rahlan Nasidik. Ada satu bukti Wakil ketua, besar, wakil ketua. ada satu bukti besar. Hmm. Ternyata ada yang datang dari seluruh Indonesia itu tanpa dibiayai kemarin 200.000 lebih. Hmm. Dan magnetnya baru Anies tuh. Jadi bagaimana kemudian kita justru ini harus cepat.
Apa yang diburu? Slow. Kalau tanggal 14 itu adalah batas akhir pendaftaran, saya sudah menyarankan loh kita datang jam 23.30 ke KPU. Terlampau cepat, Bang. 23.45. 55. 55. Nah, nanti ada truk terbalik di sengaja, ini kita repot nggak bisa masuk. Gagal daftar kan. Setengah jam boleh lah kan bisa jalan. So, apa sih yang membuat orang menjadi terburu-buru? Paragraf kedua, saya bacakan. Ah. Penyebab elektabilitas Anies tergerus adalah persepsi ketidakpastian. Ketidakpastian Anies bisa benar-benar maju sebagai capres gerakan perubahan. Tentu saja persepsi demikian belum tentu benar. Tetapi sebagai fakta politik, persepsi itu ada dan tidak bisa diremehkan. Buat apa saya menitip harapan perubahan pada Anies bila dia belum tentu jadi capres? Kira-kira itulah yang ada di benak. Pertanyaannya kemudian, ada satu partai besar yang bisa mencalonkan sendiri capres dan cawapresnya hari ini juga belum. Coba kita tanya, makanya di next itu mereka dihadir, ngapain dulu lama-lama? Ini kan terkait dengan strategi. Ya. Nah, Pak Prabowo memang udah bisa mencalonkan, Ya. kan belum juga, karena belum ada koalisi yang mencukupi threshold. Tapi kalau menurut Bang Rahlan, elektabilitas calon mereka itu nggak menurun seperti Iya, karena Anies. mau melihat survei ini. Ya. Rahlan ini dari mana saya nggak kenal. Paragraf ketiga. Demokrat, Bang. Ini Nggak menjawab kenal saya. Gitu. Bener saya nggak kenal. Bang, ini menjawab Abang. Abang tahu Andi Arief kan? Pura-pura tak kenal. Saya nggak kenal gitu. Betul-betul saya nggak kenal. Ya. Gitu loh. Ini Paragraf paragraf tiga. 3 menjawab Ya. Abang. Persepsi ketidakpastian tidak ada pada Prabowo dan Ganjar. Prabowo dan Ganjar masing-masing adalah perpanjangan kepentingan politik Jokowi dan Megawati. Bagi Prabowo dan Ganjar bukan saja tak ada halangan atau ganjalan, namun berangkat sebagai capres adalah Itu juga kan kepastian. persepsi. Itu juga kan persepsi. Menurut Rahlan. Jadi yang judul paling betul sebetulnya adalah untuk semua itu, kutunggu kau di gerbang KPU. Siapa yang datang ke sana? Saya kira itu. Jadi kalau hari ini kemudian Rahlan Nasidik itu menyatakan hal seperti itu, berbeda dengan apa yang disampaikan AHY sebagai ketua umum. Kami serahkan, Demokrat percayakan kepada Anies. Kalau kita sudah mendengar apa yang disampaikan Demokrat, ketua umum Partai Demokrat, masa kita dengar bawahnya lagi? Ini kan kusut gitu loh. Ya, meskipun banyak ya, Jadi- suara Rahlan ini kan ada suara-suara serupa dan banyak. Iya, tetapi dari kan Partai masa Demokrat. kita dengarkan orang lain, ya kan, yang bukan ketua umum, selama ketua umum menyatakan bahwa saya legowo, terserah Pak Anies, kami akan ikut. Kita dengarkan yang bawah lagi, ya ini susah kita. Makanya saya nggak pernah, makanya saya bilang tadi saya nggak kenal gitu. Yang saya kenal itu AHY, gitu loh. Mantap. Atau Bapak Ketua Umum. Jadi berarti kalau di Nasdem Wakil Ketua Umum Ahmad Ali nggak usah didengar. Yang dengar Kenapa sudah- begitu? Ya karena kita bukan ketua Tidak umum. ada sesuatu yang berbeda pandangannya dengan ketua umum. Kan Gitu ya. serah- Kalau ini Enggak, kan enggak. berbeda. Tapi Ketua ya, umumnya Ada ngomong A. berandainya. Kita kan Bang, andai Nggak berandai-andai. bisa bang, harus pasti tapi bang. tapi gini Pak Surya Paloh udah bilang serahkan ke Anies. Ya. Bang Ahmad Mas Ali, AHY. Ahmad Ali Mas sering Ali. juga bilang nggak ada nama AHY, bahkan disebutkan oleh Bang Ya. Bang Yeni Ahmad Ali. Wahid, Kofifa. Iya. Pak Luhut pun ada. Iya, Pak Luhut pun ada, Bang Ahmad Ali bilang. Ya. Begini, nama-nama itu sudah masuk sebetulnya Ada ke Pak tim Mahfud 8, juga. Mahfud, iya. ya kan, dan digodok oleh tim 8. Siapa saja boleh mengusulkan nama untuk dibahas di tim 8, kan seperti itu mekanismenya di Iya. Koalisi koalisi Perubahan ini. untuk Persatuan. Tetapi tidak ada satu kata pun Ya. yang berbeda dengan apa yang kalau case-nya Ahmad Ali, tidak ada satu kata pun yang berbeda yang disampaikan oleh Bang Surya. Tapi kalau ini kan ada berbeda, ya kita dengar siapanya nih. Iya. Gitu loh. Kira-kira itu. Iya. Aman lah itu. Tapi gini. Pasti gini. ada cawapres. Enggak, ini kan ada sebab. Ini kan sebabnya dia kenapa mengatakan demikian. Karena alasannya salah satu tadi deklarasi terlambat. Kedua kemudian hasil survei Anies itu makin turun itu loh. Ya kan? Itu aja alasan. Nah, ada kegalauan soal Ya, hasil survei yang di wajar bawah lah, dua wajar. calon lain itu bang. Ya salah, kalau namanya orang galau kan kita mau bikin apa sama dia? Nih, ini paragraf keempat. Nah, persepsi ketidakpastian yang saat ini menghantui Anies harus segera dihapus. Cuma ada satu caranya.
deklarasikan pasangan pemimpin dari kubu perubahan agar gap elektabilitas bisa segera dikejar. Makin lama ditunda, gap elektabilitas akan makin lebar dan dalam. Kalau sudah begitu, susah sekali memperbaikinya. Itulah yang akan menjadi satu faktor kejutan meningkatkan elektabilitas. Iya, itu udah kalau suara pada baca lagi waktunya. paragraf-paragraf lain. Nah, Soalnya bukan AHY yang didengar Bang Bestari, cuma Nggak AHY. relevan. Iya, Nggak benar. relevan lagi. AHY menyerahkan 100%. Ya, tapi apalagi yang udah mau kita begini-gini. bantah. Makanya saya katakan tadi, saya nggak kenal itu. Yang saya tahu itu adalah AHY sebagai ketua umum. Begitu. Kalau Demokrat ngomong macam-macam lagi selain AHY, itu nggak usah didengar. Yang berbeda dengan, kalau Ya. yang sama pendapatnya dengan AHY, itu wajib dibenarkan gitu. Tapi kalau yang berbeda bagaimana gitu loh. Yang diri patongan yang lebih tinggi Bang ya. Yang ikut tanda tangan di dalam Ah, iya. piagam itu Tapi kita kayak Bang Zul, sebagai seberapa satu masuk akal, Bang? gentleman agreement. Di AHY jarang sekali kita mendengar tentang statement dia berkaitan dengan cawapres atau pasangannya Anies itu siapa. Kan dia selalu bicaranya umum-umum. Nah, ya kan? Nah sekarang yang bicara kan Andi Arief sebagai ketua Bapilu. Kemudian Harlana Sidik ini saya nggak tahu ketua bidang apa dia. Tapi dia kan elit lah. Elit. Elit di Elit. Demokrat. Elit SBY lah. Gitu kan. Tim Lavani. Nah, kita kan harus tahu juga di dalam partai politik. Ini memang kadang-kadang ketua umum itu suruh anak buah ngomong lah. Oh, kalau masalah itu saya nggak tahu bang. Kita konfirmasi ke AHY bang. Bukan. Ini kan Iya, betul. kita berorganisasi kan Berasumsi, udah ya. banyak. Iya betul bang. Iya kan? Saya jadi ketua umum DHM itu berkali-kali, mulai cabang Jakarta, UNAS sampai ke pusat. Jadi saya tahu dan bagaimana polanya juga kita tahu. Jadi biar dulu anak buah ngomong, kalau salah nanti bisa aku koreksi. Kalau kau benar aku dukung, kan gitu. Jadi menurut Abang ini suara AHY juga nih? Nah ini kan artinya tidak ada bantahan dari AHY. Apa yang disampaikan Rahlan. Iya. Ya kan? Dari sekjennya pun tidak ada. Dan Berarti keras benar. ya? Berarti Ini benar. cukup keras ya Bang ya? Benar, keras. Makanya Ahmad Ali menanggapi si itu kan, si siapa Andi Arief kan, keras juga. Nah, jadi disitulah kita melihat bahwa tadi kan saya setuju untuk dalam konteks kita ini adu perspektif ini kan untuk mencerdaskan. Nah, supaya ini masyarakat cerdas juga membaca politik, jangan linear aja, jangan formal-formal aja politik. Jangan yang manifest aja. Jangan yang manifest, ada yang laten yang harus dipahami. Di sinilah adu perspektif ini membongkar yang namanya yang laten-laten itu. Supaya rakyat tidak dibohongi, hanya ditunjukkan yang manifest-manifest yang lebih banyak bohongnya dari benarnya. Artinya udah kayak Pak Surya Paloh nih. Ya, Bang Zulpan ini nggak mau bilang. Jadi kalau cawapres Demokrat itu tidak diterima oleh Anies, bukan berarti apa yang diomongkan oleh Rahlana Sidik dan Andi Arief yang tidak dikenal oleh Bang Bestari itu tidak penting. Iya. Itu justru bentuk intimidasi politik dari AHY lewat para jubirnya, lewat pengurus-pengurusnya, kan begitu kira-kiranya. Ya apa Ini namanya? kalau pengamat udah bicara, memang harus begitu dia. Nabok nyilih Kalau tangan. kalau Bang Zulpan berdasarkan pengalaman sebagai Iya. ketua-ketua Suka HMI. memobilisasi adik-adik. Coba dulu lah. Nanti kalau kau salah aku benarkan kan. Iya. Tapi itu justru menjadi menarik bahwa dengan adanya hal-hal seperti itu semakin membuat ya detik.com itu memberitakan setiap hari, artinya dibaca sampai di pelosok-pelosok daerah itu termasuk adalah bagian daripada membuat keterkenaan Pak Anies itu menjadi lebih tinggi gitu. Nah, ini kita ingin mengangkat sesuatu yang laten nih tadi Bang ya kan yang Gitu. tidak diketahui Iya kan? publik ya kan? Makanya kita Betul, kan? dialektikakan. Apa namanya itu? Popularitas. Gitu. Popularitas. Jadi sebetulnya ya terima kasih juga kepada siapa tadi, Rahlan Nasidik yang Serius telah nih. merilis Ini serius. Ya betul dong. Iya. Dikutip oleh berbagai media, Betul. dibaca oleh publik. Semakin orang bertanya siapa sih Anies itu, semakin tahu gitu. Itu pertolongan sebetulnya untuk meningkatkan popularitas. Saya Tapi kira itu. meskipun kalau kata Bang Bestari karena kalau beda sama AHY, kalau bukan AHY ya nggak relevan. Ya. Maksudnya apa itu? Ya, tadi kan beda. Kalau ada orang pendapat AHY dengan nya. AHY. Keputusan nggak akhir relevan. satu organisasi dimanapun pasti Nah, kan tapi butuh pimpinan. iya ini nih sebelum itulah biar kita tetap sesuai tema ini kan. Apa tuh? Nah balik ke kerinduan Pak Jokowi Surya Paloh tadi Bang. Ini kan momennya ini kan bertepatan dengan di hari yang sama dengan digantinya Menkominfo, pelantikan Menkominfo baru.
yang artinya memotong jatah Nasdem di kabinet. Nah, kalau Nasdem memandangnya ini, kan kalau memang ini masih kawan yang saling rindu, Menteri Nasdem diganti ya diganti sama jatah Nasdem lagi. Nah, ini kan dikasih ke orang lain. Itu Jadi kan pola yang kapan itu? Yang kayak begitu tuh? pola itu- power sharing dong, Bukan, pola itu power pola sharing. udik gitu. Kalau menurut saya, Pola kan udik kayak gitu. Pola udik, pola modern adalah menyerahkan hak prerogatif itu pada Pak Jokowi selaku presiden. Apa urusannya Nasdem nak maksa minta jabatan? Nggak ada. Dikasih ke relawan Jokowi pun bacaan Nasdem. Itu sepenuhnya bukti dukungan Nasdem kepada Pak Jokowi solid sampai 2024. Maaf, ditunggu. Nggak ada protes-protes. Ini paling meyakinkan. Ini menjelaskan ini nih. Itulah cara Bang Surya mengajarkan kita bagaimana tegaknya satu komitmen. Kalau bilang itu tanpa syarat. Kalau cuma dukungan hanya untuk minta menteri, ya. Ayo kasih Bang Itu Adi. bukan modelnya Kasih Nasdem dulu. Kasih berpolitik. Bang Adi, kasih Bang Adi. Kasih dulu. Gitu. Kasih Bang Adi, Bro. Ini pernyataan Bang Bestari saya cukup bersayap ya. Bahwa yang dimaksud tanpa syarat itu kan muncul belakangan aja. Mestinya ngomong bersayap ini sejak 2014 nggak mau apa-apa dari Jokowi. Mestinya kan begitu Bang. Memang nggak mau apa-apa. Kalau nggak dikasih kan repot juga. Tunggu dulu. Buktinya mana seperti itu? Itu kan cuma isu publik. Iya kan? Jangan gini. Yang tidak realis, yang tidak nyata jangan dinyata-nyatakan gitu loh. Ini bukti jelas kok. Ada nggak satu kata dari Nasdem komplain terkait Siap. ini? Nggak ada. Monggo Pak Jokowi. Siap. Itu Nah, hak Anda ini. sepenuhnya gitu loh. Nah, ini Bang Panel Barus sudah masuk nih. Bang Panel Barus. Nah, another Barus ya. Siap Bang. Bang, Anda katanya udah di-kick dari grup WA Nasdem. Ya, Anda katanya di Oh, iya. Anda katanya di sertirnya Nasdem, Bang. Hari ini hancur nih. Barus diadu-adu di sini ya. Gua diadu-adu sama bang gua nih. Ini gua lihat tamunya diaspora Nasdem semua. Ya. Terakhir Bang Panel Barus di sini katanya ngaku sudah di-kick dari Grup daftar bakal caleg Nasdem. Wah, kalau udah jadi ketua Bapil Pres ini harus pakai kacamata Anda ya. Iya. Mata udah mulai blur ini. Siap. Jadi Semenjak Bapak di remove. Semenjak di remove dari Udah gitu Bang Bestari nggak pernah telepon lagi kan? Kita tunggu arahan terus Dal. Masa kita yang telepon, kau lebih muda telepon saya dong. Ya. Iya. Tadi Bang Julpan baru cerita feodalisme, sekarang tua muda bicara ini. Aduh. Ya apa bedanya kau minta saya telepon? Siap Bang, siap Bang. Tapi begini, panel ini setahu saya pada waktu lagi registrasi caleg Nasdem hadir di ABN. Saya sempat lihat ada panel. Tapi setelah itu apa yang terjadi saya nggak tahu. Mungkin dia lebih memilih kenyamanan yang sedang dia dapatkan hari ini. padahal dia nyaman Bang. padahal beliau ini projonya Anies Baswedan nih, Bang. Nah, itu. Iya kan? Lanjut. Gimana? Nah, coba? Bang Panel gimana Bang? Setelah ada perubahan posisi Ketum Projo ya dari Wamendes jadi Menkominfo menggantikan Nasdem. menggantikan Nasdem. Nah, ini kalau Projo ini membacanya menerimanya seperti apa nih Bang? Ya, apa maksud Pak Jokowi menggantikan Yang Nasdem ditangkap bukan oleh- dengan Nasdem tapi dengan Projo. Projo. Dan yang ketiga, Bang, ini pertanyaan dari gua nih, Bang. Itu di istana kenapa lu konversi pers bertiga tuh, Bang Muni, lu sama Andoko. Lu satu-satunya sepanjang sejarah gua lihat. dan- Biasanya menteri itu satu orang kan. Ini trio, Bos. Iya, dan satu-satunya bos yang membuat Wamen Kominfo menunggu ya press conference. Habis konferensi pers Projo baru Wamenkominfo dipanggil lagi Ya. Pak Wamen. Bang, satu lagi Bang, apakah betul ini hadiah tegak lurusnya Projo kepada Jokowi? Ayo, Bang. Ya bukan hadiah lah, ya. Yang pasti ada waktu 2 bulan Kementerian Kominfo ini kosong tanpa pejabat definitif ya. Jadi saya pikir pengangkatan Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo yang baru
Saya pikir ini satu hal yang wajar karena Budi Aris Setiadi kan memang kompeten dan pasti ini sudah dipikirkan sama Pak Jokowi. Di sisa 15 bulan ke depan ini banyak yang harus dieksekusi program-program prioritas dan itu terbukti, bro. Baru 3 kali 24 jam udah kespleng ini barang. BTS Udah lanjut berapa? gitu-gitu ya. Udah berapa belas ribu portal judi online ditutup hari ini. Terus udah jelas nih timeline penyelesaian BTS yang menjadi prioritas sesuai arahan Pak Jokowi. Sebelum menyentuh Desember akan selesai nih. Jadi sudah tidak ada perdebatan lagi tentang kompetensi, ini hadiah atau bukan. Ini adalah satu hal yang tepat penunjukan ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tentu kami juga berterima kasih atas kepercayaan yang besar ini, ya. Jadi staf ahli. Dan ini tentu akan kita emban dengan baik, gitu loh. Dan ini bukan Jadi staf semata-mata kepercayaan hanya untuk Projo, tapi ini kepercayaan untuk seluruh relawan. Gitu. Sehingga selesai juga perdebatan tentang kompetensi relawan. Gitu. Ya, dan saya juga di beberapa diskusi saya bilang, hentikanlah dikotomi tentang gerakan partai politik dan non partai politik. Saya pikir semua punya tugas dan fungsinya masing-masing. Gitu. Kalau masalah kemarin habis pelantikan kita mendampingi Pak Menteri, memang dari dalam kan kita sudah dampingin, gitu loh. Tapi Anda Jadi pas konferensi pers, itu. ya kita berdiri di samping kiri dan kanan. Kalau itu adalah satu hal yang baru terjadi, saya pikir nggak ada salahnya juga lah. Yang ngomong salah benar juga nggak ada, Bang. Itu Iya, kita mau dan tahu ceritanya. Saya lihat itu satu-satunya konferensi pers yang paling cair lah, yang paling membahagiakan semua wartawan di situ. Ya, itu kenapa? Dan bisa itu yang mengerikan kan begitu keluar pelantikan, disitulah di launching satu badan baru milik Projo, namanya Bapilpres. Nah makanya ini kan di istana jadi konferensi pers Projo. Kenapa bisa begitu, Bang? Kagak, itu kan gara-gara pertanyaan wartawan aja. Gitu loh. Gara-gara pertanyaan wartawan mengenai isu-isu politik yang masih ditanyakan ke Mas Budi Aris sebagai ketum Projo, makanya direspon dengan jawaban itu, loh. Bang, belakangan ini banyak sekali ya suara-suara terutama dari opinion maker, influencer politik yang mengatakan Projo ini preferensinya udah agak melenceng dari preferensinya Pak Jokowi, ya kan? Udah nggak tegak lurus lagi dengan Pak Jokowi. Nah, dengan diangkatnya Budi Aris Setiadi ini, apa yang mau ditunjukkan sih Bang sebenarnya oleh Pak Jokowi? Nggak tegak lurusnya apa? Ya kan udah lebih condong katanya, misalnya nggak ikut yang lain mendukung Mas Ganjar gitu misalnya Bang. Atau misalnya dianggapnya agak lean ke Pak Prabowo, waktu itu ikut pertemuan-pertemuan yang kesannya memberikan amunisi lah, aspirasi buat Pak Prabowo. Nah, gitu gimana Bang? Ya, semua pokoknya nih, semua tuduhan, kecurigaan kita nikmati hari ini. Kita nikmati, kita pakai jurus Tai Chi aja nanti nih. Kita balikin lagi sebagai sebuah energi baru. Gitu. energi baru maksudnya. Jadi kalau Bukan terbarukan. dibilang tidak patuh, ya apa tidak patuhnya. Orang semua hal kita diskusikan, kita konsultasikan, gitu ya. Terakhir kan kita aktivitasnya musrah. MC-nya Arya Madidit juga lihat langsung di situ. Iya kan? Terus dia tanya abis musrah apa, kita jawab, kita akan bikin yang namanya forum di provinsi namanya Konperda. Habis itu nanti puncaknya Rakernas. Oh, gitu. musrah kemarin belum puncak ya berarti Bang ya? Belum, masih ada lagi kan, nggak dengerin. Sudah selesai, musrah sudah selesai 14 Mei. Ini kan mekanisme internal di Projo, kita coba mengadaptasi apa yang menjadi hasil musrah gitu loh. Kita pengen lihat suara teman-teman Projo di daerah gitu. Siap. Nah, Bang, Nanti kita bungkusnya tetap di Rakernas, dan ini juga kita konsultasi sama
ketua Dewan Pembina. Gas terus beliau ya kita gas. Ketua Dewan Pembinanya Pak Jokowi maksudnya kan? Oh iya, Nah ini Oh, bukan Pak Muldoko ya? Bukan. ya bukan. Pak Muldoko tuh anggota, Oh, Oh, ada. Kalau Ngabalin apa? Ngabalin sebagai apa? teman baik. Bang, ini coba kasih dulu komentar Prof. Umam nih. Ya. Penunjukan Budi Ari jadi Menkominfo dinilai isyarat Jokowi dukung Prabowo. Gitu nggak bang? Bacanya gitu nggak? Sah nggak? Sah nggak dibaca gitu? Ya bebas lah, namanya orang mau nafsirin apa juga. Oh. Itu bebas gitu ya, tapi yang pasti udah saya sampaikan tadi bahwa penunjukan Budi Ari Setiadi sebagai Menkominfo ini tentu berdasarkan pertimbangan yang matang dan serius dari Pak Jokowi sebagai presiden yang memiliki hak menentukan itu. Bukan karena Ternyata projo-projo pilihan daerah, itu- bukan karena projo-projo daerah sudah mulai berubah jadi Prowo bang. Nggak ada yang berubah nama. Oh, nggak ada. Masih konverda ini. Oh, siap. Baru 5, besok 6 sama Riau nih. Kan udah ada yang ngajuin Prabowo Erlangga, udah ada beberapa kan mengajukan Prabowo Erlangga. Udah. Prabowo Erlangga ada di 4 provinsi, di NTB terakhir Prabowo Mahfud. Nah, tapi semuanya Prabowo capresnya bang, yang dari daerah-daerah yang Kan masuk. baru ini. 5. Oh, gitu, baru 25 provinsi lagi. Jadi Iya. sabar aja dulu. Oh kita siap. lihat Belum mau, dinamika di tapi daerah. belum muncul nama yang lain ya. Prabowo Mahfud partai, Iya dong. partai apa ya? Ini juga gambar monumental nih. Gambar hormat, Hormat, Pak Berdua. hormat. Jadi enggak, ini ada terbalik ya. Kalau yang lain kan mengatakan siapapun Presidennya cawapresnya Erik. Erik, gitu. ya kan? Siapapun presidennya, Kalau- Erik cawapresnya. Ya. Kalau ini Di sementara ini kalau ini di Projo, siapapun cawapresnya, capresnya Prabowo. Sementara ini baru 5 bang. tapi begini, kalau kaitan Projo ke Prabowo, di sini kira-kira 6 bulan yang lalu itu ketika Pak Jokowi pulang dari Jepang, kemudian Budi Ari ketemu dengan Pak Jokowi di istana, dia nyampaikan di sini nih di forum ini bahwa memang kesan-kesannya diarahkan untuk agak mengarah ke Prabowo begitu. Kalau tadi komentar Prof. Umam bahwa Budi Ari Setiadi jadi Menkominfo adalah isyarat Jokowi dukung Prabowo, makin menebalkan itu nggak bang? menurut Ya Anda? sekarang saya melihat begini, hampir semua relawan-relawan ini kan semua banyak yang sudah pindah ke Ganjar, termasuk Seknas Jokowi kan. Kecuali Probo yang tidak masuk ke sana. Projo, belum berubah nama bang. Projo. Probo. Apa tadi bilang Probo? Probo Iya. Tejo. Adi Pak Harto. Nah, berarti menurut Abang panel baru ini beda sama ketum Projo nih. Bukan beda. Ya itu tadi. Nah. Yang seperti kata Bestari Barus. Kalau ya kan? ketumnya kita ambil Ah. omongan ketumnya aja. Ya. Iya. Bang gimana bang? Itu isyarat itu nyambung nggak bang? Membacanya tuh. Bahwa Iya bahwa ini isyarat dukung Prabowo. Kemudian juga Nasdem tidak digantikan dengan relawan. kita ini ada kan makna kita tertentu kan nggak, Bang? gini aja, nggak usah kita tutup-tutupi lah. Projo ini udah jelas ke Prabowo lah. Ngapain kita tutup-tutupi lagi? Gitu bang, gitu Iya bang, kan? gitu bang. Wah, Kita harus ini jelas. ngangguk. Gini. Ngangguk. Waktu kan tinggal 2 bulan setengah lagi, 2 bulan lagi nih untuk sampai ke Oktober nih. Ini sudah habis kan, tinggal Agustus, September. 2 bulan setengah lagi sudah harus ada capres definitif. Nggak mungkin lah main-main ini. Oleh karena itu saya melihat bahwa sebenarnya kan dengan acara yang Ari mimpin itu ada apa tuh? Musra ya. Ya. Musra bikin hari Minggu. Tiba-tiba hari Sabtu ada apa Seknas Tanam mangrove. bukan Seknas Jokowi tiba-tiba bikin juga. Oh, yang sama Ganjar. Ganjar. di Pak. indoor. Di Ya, indoor kan. Sabtunya betul. Padahal sebelumnya nggak ada tuh acara Sabtu. Begitu hari Minggu ada acara, tiba-tiba Sabtu ada. Dan yang hadir Ganjar. Sementara di tempat sana Pak Jokowi. Nah jadi sebenarnya orang sudah bisa baca seperti itu. Bahwa Projo ini udah jelas bahwa arahnya ke Prabowo. Tapi kan kita begini, tidak ada yang definitif di dalam politik ini. Ya kan? Nanti tiba-tiba bisa sweet lagi. Karena apa? Tergantung Pak Jokowi semuanya, bukan tergantung Projonya. Bang, Ya kan? artinya dengan diganjar Menkominfo direstui dong artinya. Gerakannya Bang Panel dan kawan-kawan ini. Bukan direstui, ditambah energinya berarti. Bang Adi kasih lo, Jadi gini, kasih. Dit. Bentar. Makin sehat kelihatannya panel ini. Wah.
Yuk. Jadi sebelum ada urusan Menkominfo pun kita pernah ditanya. Saya jawab secara pribadi. Kalau saya ditanya mengenai arah dukungan, saya lihat Pak Jokowi memang cenderungnya ke Pak Prabowo. Saya bilang waktu itu. Kapan itu Bang? Waktu itu tuh kapan Bang? Itu ada wawancaranya itu. Oh ada. Di Kompas apa di Detik apa di CNN. Oh ada Bang, ada Bang. Mungkin lah Gitu itu loh. pasti ke Ganjar lah. Mana pula ke Pak Prabowo itu. Pak Jokowi itu kan kader PDIP, nggak mungkin lah ke Pak Prabowo itu. Ngeri ombak ini. Ombak ini ngeri nih. Politikus Nasdem titik 2. Pak Enggak. Jokowi nggak mungkin ke Prabowo. Wah, kan kader PDIP ya gitu. Ya kan? Saya mau komentar kalau mau Nah, ya, komentar. boleh Bang Bang Jokowi. Adi dari tadi. Jadi betul sebenarnya kalau Bang Panel ini menikmati betul apa tafsir-tafsir publik terkait dengan El Munce jadi El Munce sorry Budi Ari, Budi Ari. Budi Ari. sekarang nggak boleh pakai istilah Pak ini. Menteri. Pak Menteri. Pak Menteri itu Ini karena forum kawan-kawan ini susah kontrol ini Bos. pasti menikmati betul apakah ini politik balas budi, politik terima kasih, politik tegak lurus, pasti dinikmati betul. Karena satu hal, ini pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia, Projo itu dapat menteri, Pak. Biasanya Projo atau itu relawan gitu ya. relawan itu dapat menteri. Biasanya relawan itu paling banter ya komisaris Komisaris. lah gitu ya. Wamen paling tinggi. Atau wamen ya, komisaris lah yang banyak ya di komisaris yang nggak terlampau berkembang gitu loh Pak. Tapi dengan cara begini sebenarnya Pak Jokowi ingin tunjukkan satu hal kepada publik bahwa relawannya itu ingin naik kelas dan ingin disejajarkan dengan ketum-ketum partai yang juga jadi menteri. Bang, sorry itu saya harus kita katakan relawan Jokowi kan selama ini kalau bicara itu kan tidak terlampau dianggap oleh elit-elit partai. Siapa sih ini? Siapa nih orang bicara tentang pemilu, bikin orkestrasi, kampanye, kemudian konsolidasi di banyak tempat, itu dianggap tidak terlampau penting Mbak bagi elit. Banyak Tetapi spanduk-spanduknya itu ya, Bang. sekalipun banyak spanduknya dari Madura ketemu Aceh, itu dianggap nggak penting relawan. Mesti dianggap ya, Balik sana udah nggak dihitung kawan. Timur ya nggak Iya, dihitung, paling timur Madura. dan seterusnya lagi Ya, itu ya, kan ya. nggak terlampau dianggap. Tapi beda ceritanya ketika Budi Ari ini jadi menteri, ini sudah setara dengan ketua umum partai Pak. Pas Jadi ngomong Kak, Budi Pak Ari Budi tuh, Ari, saya harus ngomong Pak Budi Ari ya, bukan El Monce lagi. Sudah bicara tentang politik, bicara tentang preferensi pemilu 2024, ini sudah level ketua umum partai. Efek-efeknya itu ya, berarti Nah efek. itu yang saya sebutkan Bob, Pak Jokowi ini ingin menaikkan level relawannya yang selama ini sering dianggap ya sebelah mata oleh partai, bahwa relawannya pun juga bisa berbuat apapun di negara ini yang penting. Dan ingat Pak, Jokowi itu kan paling nyaman bicara di partai politiknya yang non formal ini, para relawannya ini bicara tentang pilpres. Apa buktinya itu Anda merasa Banyak hipotesisnya? sekali. Ojo susu. Macam-macam kan diomongkan di Rambut putih. Rambut putih. Nanti Nipu. tak BCI. Iya nanti tak BCE, ojo. Macam-macam lah. Kalau di partainya tidak Pak. Kalau di partainya Pak Jokowi itu bukan hanya kalem, tapi bicaranya datar dan cepat ingin Robbana atina fitunya. Ingin cepat selesai. Wabillahi taufik wa hidayah. Wabillahi taufik, iya, ingin cepat selesai. Tapi kalau di depan relawan, 2 jam berapi-api Pak. Tangan kanan, tangan kirinya sangat orkestratif. Nunggu ya. sampai nunggu band manggung kan. Betul. Artinya apa? Pak Jokowi ingin tunjuk ke orang-orang, relawan ini jangan sepelekan. Ini bisa berbuat banyak di negara ini. Dan sekarang ketum relawan namanya Projo itu setara dengan ketum-ketum partai, sekjen partai yang jadi menteri, Bos. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan hore-hore. Dan Jokowi ingin pastikan itu sebenarnya. Saya ingin tambahkan sedikit. Ini pengalaman. 2 menit. Ya kan? Nah, pengalaman saya selama saya menjadi caleg misalnya, memang struktur partai tidak sepenuhnya bisa bekerja tanpa juga didukung oleh para relawan. Baik untuk Pilpres ataupun Pileg. Ini harus diakui gitu loh. Keberadaan relawan, dia memang tidak terstruktur seperti partai, tapi mereka ada dan bekerja. Dan kadang-kadang mereka mampu membuat panggung untuk para caleg, Kita bilang ya, untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan dukungan-dukungan mereka kepada Pilpres, kepada Capres gitu loh. Jadi peran relawan ini tetap penting ya. Ya. Di dalam pertarungan politik di Indonesia ini. Nah, jadi kebetulan yang mungkin relawan yang dianggap sangat representatif oleh Pak Jokowi itu adalah Projo, ya sangat wajar lah tadi.
Ketum Projo menjadi menteri. Bang, kalau tadi kata Adipre, ini artinya Pak Jokowi mencoba menaikkan level relawan sejajar dengan partai dengan menggantikan kader Nasdem, misalnya atau posisinya Ya. Nasdem dengan Projo ada makna Itu kan kalau tersendiri kita apa? lihat secara formal, secara non formal dari awal memang ketua umum Projo ini udah lebih tinggi dari ketua umum partai. Kenapa? Kenapa? Karena dia paling sering kapan saja bisa ketemu Pak Jokowi tanpa perlu pakai minta sana sini waktu. Ya kan? Ketua umum Projo telepon Pak Jokowi datang. Kapan? Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Pak Jokowi di rumah dia bisa datang. Ketua umum partai mana bisa gitu? Minta izin dulu, atur dulu protokol. Kalau begitu ceritanya ketua umum Partai Projo. Ya artinya Bos. ya. Jadi kalau kita lihat di mata Pak Jokowi, ketua umum Projo itu memang Lebih tinggi. lebih selevel atau bisa lebih tinggi daripada ketua umum partai. Headline. Kasih dulu Bang Panel, kasih komentar lu. Mantap juga ilmu Mengakhiri. Ces ini, Jadi Bang. gini, Ri. Ya, Bang. Gimana, Bang? Saya nggak disebut, Bang. Kadang-kadang Bang, saya nggak disebut. Ini karena Pak Budi Ari Oh, iya, jadi Pak menteri Adi pengen Praitno disebut nih. ini. Nah, 3 kali diundang Projo, nolak jabatan presiden 3 periode. Iya. Konsisten loh. mantap kan? Konkret. Mantap nggak? Konkret. Iya. Lanjut dulu Bang, lanjut dulu. Ini Pak Idam Jadi- masalahnya udah keluar nih Pak Nggak Idam. tahu kita Oh, jam masuk berapa lagi. habisnya, sampai jam 11. Jadi kasihan ini 10 ya? relawannya. Ah, kasihan gimana baru dapat menteri ente langsung bilang kasihan gimana, Bang? Dengerin dulu, kasihan relawan ini kadang-kadang diklaim, kadang-kadang kerjanya nggak diakuin gitu loh. Kadang-kadang apa namanya agak termarginalkan nasibnya, kan begitu. Tapi kalau kita lihat fakta politik dari 3 poros faktual yang ada hari ini, semuanya paling dulu yang dibikin des relawan juga. Gitu loh. Misalnya. Ya semua bikin des relawan. Mas Ganjar bikin des relawan duluan. Yang pertama tuh Pak Anies juga relawannya dikumpulin terus. Pak Prabowo kemarin rumah besar relawannya mampir ke Projo. Jadi sebenarnya semua partai politik mengakui peran dari gerakan politik relawan ini. Kenapa? Karena mungkin teman-teman di partai juga sadar memang tugas teman-teman partai itu secara konstitusi menyalonkan presiden dan wakil presiden. Tapi di TPS nanti pada akhirnya rakyat juga yang jadi hakim. Gitu loh. Sehingga komunikasi antara rakyat dengan rakyat atau rakyat dengan relawan ini dianggap sangat efektif gitu loh. Itu kalau saya melihatnya. Nah, Bang Panel, ini terakhir nih sebagai penutup Bang Panel. Sebelum cerita Firaun ya. terakhir. Ya, jadi Cerita Fir'aun terus. gimana menurut Anda ini setelah Bang Budi Ari Setiadi ini jadi menteri gitu, apakah nanti akan berubah pilihan juga nggak Projo gitu? Kayak kemarin kan kalau tadi Bang Adi Pray Akan bilang, berubah apakah? Bang Adi Pray bilang bahwa Projo udah lean ke Prabowo gitu. Apakah setelah Bang Buni jadi menteri ini akan ada perubahan-perubahan kebijakan juga nggak di Projo? Karena ada gosip bahwa Pak Jokowi ngambil Bang Buni jadi menteri ini biar mendukung calon lainnya gitu. Ada juga yang bilang kayak begitu gitu. Itu kan statement orang lagi usaha, masa kita halangin usaha orang? Banyak yang mau. Gitu loh. Tapi dalam proses politiknya tidak akan ada perubahan-perubahan ya berarti ya Projo. Ya kita lagi jalanin proses konperda baru 5, besok 6 Riau. Separuh ke sana, separuh ke sini. Gitu. Perubahan, itu namanya. Ujungnya nanti rakernas. Ya. Dan semua aktivitas yang kita jalankan baik konverda di 30 provinsi dan rakernas di awal Oktober nanti, ini juga kita konsultasi yang Jadi, ketua Dewan Pembina. Nel, Bahkan terakhir kemarin di Bogor saya Nel. laporkan Panel. terus. Ngomong aja. Om Panel. Iya bang. Jadi kalau Projo yang tidak ke Iya, Bang. Projo yang tidak ke Jokowi dipecat atau enggak?
Yang tidak tegak Projo lurus yang maksudnya. tidak ke Jokowi. Salah. Projo yang tidak ke Prabowo dipecat atau enggak? Projo yang tidak Ke Ke Prabowo. Langsung ngeheng nih. Oh, langsung putus ini. Langsung putus kau. Ini butuh atensi Kominfo nih Bang sebenarnya. Supaya yang tidak apa? Yang tidak ke Prabowo dipecat atau enggak? Projo yang Pertanyaannya tidak Bang Bestari. mendukung Projo Prabowo. yang tidak ke Prabowo nggak ada urusan, nggak ada masalah lah. Jadi ada Nggak ada masalah. berarti ada Projo 1, Projo 2. Enggak, ini kan proses masih jalan. Jadi kalau ada aspirasi Prabowo Erlangga, Prabowo Mahfud, Prabowo Gibran, Prabowo apa, bebas aja dulu. Prabowo semua. Prabowo Bebas aja dulu. Ganjar nggak disebut. Contohnya ke Prabowo semua ini Bang. Kalau ada Prabowo ini, Prabowo Jadi ini itu- nggak disebut Ganjarnya ini. Ada Prabowo Ganjar juga ada usulan. Kalau mekanisme demokratis di forum konperda. Main 3 kaki nih, bro. Projo Anies Mbak, nggak yang ada. 3 kaki orang simulasinya. Ya, Projo Anies nggak ada. Prabowo Anies. Projo Anies gimana? Nggak ada. Bang lu lucu banget Masuk Bang. di musrah kemarin. Jangan-jangan cuma dihapus doang. Nggak, malah kita hapus-hapus begitu ah. Bang, endingnya berarti Masa kita mau hilangkan suara rakyat di musrah? Anies ada, cuma tidak peringkat, tidak masuk dalam 3 besar. Jadi Ada di semua kota ada suara itu. keputusan Jujur aja, Bang. akhirnya tersurat kapan? kapan bahwa dukungan itu ke Pak Prabowo atau dibikin surat keputusan setengah-setengah gitu. Sikap Bang. enggak. Kapan Pak sikap akhir Jokowi Projo, kan Bang? Ketua Dewan Pembina bilang, Projo last minute aja. Oh gitu. Kapan Bang? Last Jadi minute itu kapan, sekarang Bang? proses mendengar suara. Tadi bilangnya udah ke Pak Prabowo, sekarang last minute. Tadi bilangnya udah ke Ya Pak begitu. Prabowo. Bingung. Ini kan Prabowo baru 5, ada 30 provinsi. Iya. Baru 20% ini, baru berapa persen? Iya. 5-5-5-nya ke Pak Prabowo. Iya. 100% itu. Ada Prabowo Erlangga, ada Prabowo Ya tapi kan ada Prabowo-nya semua. Prabowo Ganjar juga ada Bang ya. Prabowo Ganjar. Ya waktu musrah juga ada yang sprint, tapi hasil akhirnya bisa berubah. Ya tapi ini 5 provinsi, 5-5 ada Prabowo-nya. Ya itu Kalau bilang 100%. apapun. Itu 100% namanya. Projo 100% Prabowo di 5 provinsi. Gitu. Jadi yang nggak ke Prabowo dipecat. Enggak dong, masa Loh. dipecat. Ya gimana nanti ada Prabowo pro Ganjar, Prabowo pro apa? Enggak ada yang dipecat, semua usulan kan didiskusikan secara demokratis di forum konperda. Cuman kalau sudah diputuskan oleh teman-teman daerah dalam konperda provinsi, nanti diperjuangkan di Rakernas. Bang, Dibungkusnya keputusan itu di Rakernas nanti. Banyak kali lah acaramu ya. Ya, pantasan kau gembira terus. Dulu juga acara kita panjang-panjang, Bang. Iya, tapi kan tahu sendiri. Kalau ini kan aman sentosa lo jinawi kemaripah ya. Ya kan? Bang, jadi, lu jelasin yang Jawa Barat bukan Ganjar tuh gimana? Prabowo Erik nggak ada ya? Belum ada ya? Prabowo Erik udah ada belum, Bang? Erik kan nggak masuk di musrah. Prabowo Erik udah ada belum? Prabowo Erik. Belum ngadap Erik ke nggak Projo masuk kan. dalam musrah. Kan itu sebagai presiden, sebagai wapres. Nggak masuk juga. Kagak ada juga sama kayak Anies. Ya tapi kan bisa masuk tengah-tengah. Masuk, kalau tengah-tengah masuk. Masuk itu kemarin. Makin sehat lah. Gemari banget tadi Bang. Gemari Pak Lojinawi, Toto Tentrem Kertara Harja. Oh, Kalau sehat kan gemukan abang, Bang. ya kalau ini kan bawaan. Ya kan, rambut udah mulai klimis. Besok mulai ngantor. Mulai Panel. ngantornya beda udah. Panel. Bang Panel. Ini yang saya terakhir ya, saya harus simpulkan. Rasa-rasanya memang projonya mazhab Bang Panel ini lebih ke Prabowo lah. Udah tak usah ditutup-tutupi, itu sudah betul. Meski elit projo yang lain kan kelihatan ke Ganjar, seperti Andi Gani kan kelihatan lebih ke Ganjar Pranowo kan Bang. Udahlah Bang, langsung ini deklarasi ini, langsung bikin SK resminya.
Jadi semua yang disuarakan teman-teman ini saya anggap sebagai aspirasi untuk teman-teman Iya. Projo. Saya nikmatin ini. Tapi koalisinya dengan Tuduhan, siapa? Udah ada belum? kecurigaan. Ini nanti Jangan bakar rokok dulu kau, Bang. Mau ambil korek aja kau. koalisinya dengan siapa? Ada operasi-operasi politik terhadap Projo di daerah. Gimana Yang cerita? mengatasnamakan Projo mendeklarasikan ini itu. Makin Ini kita naik nikmatin lagi. semua. Termasuk yang dukung Ganjar di Jawa Barat ini operasi politik, Bang. Yang dukung Ganjar Jawa Barat tuh gimana tuh, Bang? Itu bukan Projo yang deklarasi tuh. Hah? Hah, gimana? Bukan Itu orang luar mengatasnamakan Projo. Di Detikcom Projo tulisannya, Bang, Iya. headline-nya, Torik nulisnya. Iya. Korek Indonesia. Udah beres Besok ya. kita mau pakai logo Nasdem juga bisa, gampang. Kalau mau pakai, masa begituan aja diributin. Ya, Berarti- Bukan, ada lagi untuk datang ke sana merapikan gitu. Ya. Yang penting apa? Gemar. Gemar lo Jinawi. Tapi itu Toto bukan tentrem Projo. perkara Oh, itu aja bukan lagi. karena Projo itu ya? Berarti Bukan. apa, panel? Nanti kalau saya ceritain kesian orangnya malu. Nggak Oh usah. ya udah, Ya. jangan Gak mempermalukan usah diceritakan, orang. teman. Saya mengambil kesimpulan ada operasi intelijen secara sistematis untuk mengobrak-abrik Projo di daerah. Gimana? Kira-kira gitu ya? Nggak, operasinya masih biasa-biasa aja. Makanya kita nikmatin aja. Intelijen, Bang. Gitu. Oke. Siap. Masa Operasinya masih biasa-biasa aja. Itu lumrah di politik. intel Baca itu intelin nggak terusnya. mungkin dong. Yang melakukan operasinya siapa, Bang? Dugaan lu, dugaan. Karena kita tahu itu bukan anggota Projo. Berarti kan ada yang khawatir sama Projo. Ya, kita berterima kasih lah kalau ada yang khawatir. Berarti Tapi kan katanya Enggak. Projo boleh. dianggap begitu. Ketahuannya bukan Projo gimana? Apakah Kalau- Projo pakai kartu anggota? Bukan, kalau dia dukungnya tadi Prabowo kira-kira Oh, kami kan tahu Yang di semua Jawa Barat pengurus, itu. Bang. Ada SK, ada apa kan Salah nggak? tahu. Oh ya, pengurus ya. Jadi kalau tadi yang di sana itu dukungnya Prabowo, nggak ambil Iya. tindakan dong? Nggak apa-apa. Kan saya dulu belajar organisasi sama Bang Julpan sama Bang Bestari. Ya, umbang. Sur, tahu awak itu ulo, kata orang Medan, tahu awak itu ulo, tapi awak sur. Berarti fix ya bisa diberitakan. Orang kita jadi ketua aja gantian sama Bang Bestari. Ah, itu cerita lama itu. Maksudnya sudah bisa diberitakan bahwa Projo itu memang ke Pak Prabowo ya? Belum Bang, belum Loh. Bang. Sejauh Tapi udah ini, 5 sejauh provinsi. ini. Enggak ini. Masih konperda dan itu sebagai aspirasi daerah yang nanti akan dibungkus di Rakernas, Bang. Oh, Rakernas, ujungnya Rakernas. Dari 5 provinsi. 5-5-nya ada Prabowo. Kalau Rakernas itu nanti sudah final. Oh, ada pula konverda, musra, konverda, rakernas. Rakernas. Yang penting 5 kali lagi. Gini. Ri. Ya. 2 menit aja. Jadi Iya. dalam konperda ini ada 2 aspek yang menjadi output. Yang pertama aspek organisasi. Kita dengan konperda ini kita mau konsolidasi, menata kepengurusan, penyegaran SK ya untuk menyiapkan mesin pemenangan di Pilpres 2024. Aspek yang kedua adalah aspek politik. Dalam aspek politik kita membahas 3 hal di setiap konperda ini. Yang pertama yang kita bahas adalah apa agenda perjuangan rakyat. Karena Projo pengen agenda perjuangan rakyat ini menjadi ruh dalam Pilpres 2024. Lalu yang kedua yang kita bahas yaitu tantangan zaman yang krusial yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan. Sedap. Baru yang ketiga, kita juga baru membahas tentang kira-kira berdasarkan simulasi siapa pasangan yang cocok memimpin bangsa Indonesia ke depan. Musra kan Dan juga hasilnya gitu, Bang. langsung diumumkan di lokasi konperda. Musra kan juga gitu, Itu Bang. sebagai sebuah aspirasi pengurus Projo untuk nanti kemudian dibawa ke Rakernas. Gitu, Ri. Berarti Itu abang-abangku. sama kayak Musra juga dong, Bang Panel. Musra itu kan alat rekam yang dilakukan oleh 18 kelompok relawan Jokowi.
Nah, kami mengadaptasi hasil musrah itu untuk kami bawa dalam forum internal Projo. Oh, Untuk ini kemudian internal. kami memutuskan, Oke. gitu loh. Oke, siap-siap, dimengerti, Oke, Bang. udah cerita Kan di Firaun, musrah ada cerita Firaun. 35 capresnya. Ya, siapa aja coba, Bang? Ada Prabowo, ada Ganjar, ada Erlangga. Wakilnya siapa wakil? Wakilnya ada Pak Mahfud, ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Muldoko. Kurang Anda satu lagi. Gitu. Arsyad Rashid nggak Anda Ada sebut. Sandiaga Uno. Oh, ada Arsyad Rashid. Kurang satu lu, Bang. Kan. Nah, ya udah ada di ujung nih Pak Idam Nah, nih. oke. Cerita Firaun, Siapa cerita mana? Firaun, cerita Nanti Firaun. kita fokus di acara Konperda. Komperda Rakernas, nanti, Rakernas. Rakernas habis ini. Setelah Setelah Komperda, ada Rakernas, nanti Rakernas. habis Rakernas apa lagi? Oh, udah diumumkan Udah, itu udah Bang. diumumkan. Udah, Ya, iya. Masih banyak acaranya sih. Udah. Sekarang Rakernas udah final itu. Ini sama kayak yang di Borobudur lah Bang ya, Rakernas juga. kan Rakernas itu. udah dibisikin, Ri, udah mateng. Udah. Oke Bang. Tinggal kapan ikut Rakernas saja. Cocok. Oke, Cerita Bang Firaun Zulfan dulu. kita tutup dulu dengan cerita Firaun Bang. Silakan. Waduh. Oh, iya. Jadi ini cerita Firaun. Iya, Kita cerita udah Firaun. enak-enak cerita di Abang nggak nyetok cerita Firaun kalau kesini tuh, abang harusnya udah nyetok cerita Firaun. Nggak, ini kan otomatis aja. Ya kan? Ngapain kita stok-stok soal Firaun ini. Coba. Jadi semua orang itu punya potensi untuk menjadi Firaun. Terutama ketika dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa, ya, kemudian punya kemampuan finansial yang besar, lalu punya pengikut dan dukungan yang besar, maka dia potensi untuk menjadi Firaun. Oleh karena itu kita menasihati, hati-hatilah orang yang berkuasa. Ketika dia ini mempunyai kekuasaan yang luar biasa besar, mempunyai finansial yang cukup besar juga, kemudian punya pengikut dan pendukung yang besar, dia harus hati-hati, koreksi diri, dia mawas diri. Kalau enggak, dia akan menjadi Firaun abad modern. Dan itulah sebabnya Firaun dulu itu karena kekuasaannya itu tadi, arogansi, ya kan, zalim, kezaliman yang dia bangun. Oleh karena itu, hati-hati, kekuasaan, uang, dan dukungan dari masyarakat yang begitu besar, ini akan menjadi bahaya dan bisa menjurus kepada kezaliman yang luar biasa dan menindas kepada rakyat. Oleh karena itu, siapapun yang berkuasa dalam bentuk apapun harus lebih hati-hati. Demikianlah. Sudah. Berarti kroco-kroco kayak kami ini agak jauh dari terjerembab ke Firaun. lembah Ke Firaun lembah yang Firaun. dikutuk Tuhan ini kan. Jadi, Kecuali ya. bisa juga jadi pembisik Fir'aun. Lebih Oke, lebih cukup bahaya lagi. sekian, sampai Bahaya. jumpa lagi di Adu Perspektif. Terima kasih Bang.